Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang teks ceramah. Bagian yang kita bahas pada kali ini yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah dan bagaimana kita mengonstruksi teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah ini kita kaji yang pertama kata-kata apa saja yang sering digunakan di dalam teks ceramah itu. Ya, yang sering digunakan di dalam teks ceramah itu berupa kata ganti orang pertama atau kata ganti orang tunggal, kemudian kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Ya. Kata ganti orang pertama misalnya aku, mungkin juga menggunakan kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Bisa juga mengatakan saya. Kemudian di dalam teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ya, contohnya kalau kita sering mendengar hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ada kata sapaan hadirin di situ. Ya. Artinya jamak semua orang yang hadir di dalam pertemuan itu. Ya. Jadi tidak perlu ditambah sekalian karena sudah jamak. Yang kedua, teks ceramah sering menggunakan kata-kata teknis, yaitu merupakan peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Ya, jadi istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan topik yang dibahas. Ini yang dimaksud dengan kata-kata teknis. Nah, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus bahasanya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemisme, tata krama, kemudian kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Nah, ini istilah-istilah kebahasaan yang sering muncul dengan topik pembahasan masalah kebahasaan. Ya, istilah-istilah tersebut dinamakan dengan istilah teknis dalam bidang kebahasaan. Nah, contohnya penggunaan kata-kata tersebut misalnya intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Nah, ragam bahasa baku ini merupakan kata teknis dalam pembahasan kebahasaan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, teks ceramah juga sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Ya. Nah, misalnya jika titik-titik maka, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu, selain itu, akibatnya. Nah, kata-kata tersebut dapat digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Jadi selain kata-kata tersebut juga bisa digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun hubungan perbandingan. Nah, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, nah ini kata-kata perbandingan. Nah, contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Nah, ini ada
sebab akibat di sini yang digunakan. Ya. Kemudian yang keempat, teks ceramah juga sering menggunakan kata kerja mental. Ya. Kata kerja mental ini contohnya memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain yang sifatnya berhubungan dengan perasaan atau mental. Ya, contohnya penggunaannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Ya, jadi ada memahami. Ya, ini yang dimaksud dengan kata-kata mental. Kemudian yang kelima, teks ceramah juga sering menggunakan kata kerja persuasif. Ya, kata-kata persuasif itu contohnya hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Nah, contoh penggunaannya, dampak negatif lain dari adanya kemajuan teknologi adalah banyaknya terjadi kasus penipuan dengan menggunakan media sosial sebagai akibat dari teknologi yang semakin tinggi. Dan yang paling penting adalah bahwa kita korbannya adalah para ibu-ibu rumah tangga. Karena terlalu sering main ponsel genggam, mereka menjadi susah untuk membedakan mana hal yang nyata dan mana yang hanya berita gosip saja. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita jaga generasi muda kita agar menjadi generasi yang bersahaja. Nah, itu kata seharusnya, kata harus. Ya. Ini contoh penggunaan kata persuasif. Jadi ada anjuran, ada ajakan di situ. Ya. Nah, kemudian bagaimana mengonstruksi sebuah teks ceramah itu? Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam mengonstruksi teks ceramah yang baik. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan topik. Nah, beberapa topik yang dapat dijadikan ceramah antara lain, ya, pengalaman pribadi, kemudian hobi dan keterampilan, kemudian pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, ya, jadi banyak. Kemudian peristiwa hangat dan pembicaraan publik, ya, peristiwa yang lagi viral. Kemudian masalah keagamaan, masalah religius, kemudian problem pribadi, biografi tokoh terkenal, ya, minat kalayak, minat orang banyak, hal-hal yang disukai orang banyak, dan tentu saja banyak topik-topik lain yang dapat kita angkat menjadi teks ceramah. Ya. Jadi banyak sekali. Masing-masing kepala mempunyai topik yang berbeda-beda. Masing-masing kepala mempunyai beribu-ribu topik. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Nah, ada dua tujuan yang untuk ceramah itu. Yang pertama yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Nah, ceramah informatif ini ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Kemudian posisi Indonesia di kancah internasional. Ya, ini sifatnya memberitahu atau informasi. Nah, kemudian yang kedua, ceramah persuasif. Nah, ceramah persuasif ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Ya, jadi mengajak, mempengaruhi. Ya, misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat, ceramah tentang bagaimana menjaga lingkungan kesehatan, kesehatan lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga,
ceramah rekreatif, tujuannya untuk hiburan. Ya. Nah, jadi agar pendengar merasa terhibur, ya, biasanya banyak joke-joke yang diluncurkan di dalam ceramah itu. Nah, karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, atau guyonan-guyonan yang memancing ketawa pendengar. Nah, jadi intinya di dalam ceramah itu tidak ditekankan, tetapi yang lebih ditekankan adalah unsur humornya, unsur memberi hiburan kepada pendengar. Ya. Yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Ya, tujuan umum lebih informasional, ya, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaian. Ya. Nah, contohnya, ya, ada beberapa contoh antara hubungan topik, tujuan, dan tujuan khusus, tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi di dalam memilih topik itu harus mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Misalnya kita menentukan topik keragaman budaya daerah. Nah, tujuan umumnya memberi tahu, memberi informasi berbagai macam keragaman budaya daerah. Nah, tujuan khususnya apa? Pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Nah, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Itu tujuan khususnya. Nah, topik yang kedua contohnya, kita mengambil topik manfaat penghijauan. Nah, tujuan umumnya apa? Persuasif, mengajak masyarakat untuk bagaimana kita menjaga melakukan penghijauan. Ya, tujuan khususnya apa? Nah, agar pendengar memperoleh keyakinan bahwa penghijauan itu sangat bermanfaat. Ya. Yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik, mau melaksanakan ajakan untuk melakukan penghijauan dengan baik, itu tujuan khususnya. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang terakhir yaitu menyusun langkah yang ketiga ya, sebelum mengonstruksi ceramah, yaitu menyusun kerangka ceramah dahulu. Ya, mengapa kita perlu menyusun kerangka ceramah ini? Ya. Kerangka ceramah ini pada prinsipnya merupakan garis-garis besar materi yang akan kita ceramahkan. Oleh sebab itu sangat perlu karena kerangka ceramah ini sangat bermanfaat dalam memudahkan menyusun karangan. Ya, dengan kerangka ini kita akan terbantu bagaimana kita menyusun karangan yang sistematis dan teratur. Ya, dengan kerangka ini kita bisa menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Kita bisa membantu mengumpulkan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Ya, karena kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, penutup. Ya. Seperti yang Bagus katakan, apapun bentuk teksnya selalu terdiri dari 3 hal, pengantar atau pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Ya. Dengan kerangka itu kita bisa mengungkapkan maksud ceramah dengan jelas. Ya, yang ketiga, dengan kerangka setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Ya. Jadi tidak mungkin terjadi tumpang tindih gagasan. Nah, karena dengan kerangka itu kita akan membahas gagasan secara runtut. Nah, yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Ya, itu manfaat kerangka ceramah atau kerangka karangan. Ya, bagian yang terakhir dari mengonstruksi ini yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka tadi. Ya. Ya, di dalam langkah berikut yang kita lakukan adalah mengembangkan
kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Tapi harus bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman. Ya. Mengapa? Pemahaman perlu dilakukan karena penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada itu akan membantu kita di dalam menyusun ceramah dengan baik. Ya, dengan menguasai materi, dengan memahami bahan, kita akan bisa menyusun kerangka ceramah dengan baik. Nah, adapun yang bisa kita lakukan, bahan-bahan yang ada, yaitu terhadap bahan-bahan yang ada itu, maksud saya, ya, apa yang kita lakukan terhadap bahan-bahan yang sudah kita sediakan itu, yang pertama kita mengkaji bahan secara kritis dulu. Kita kaji bahan itu sesuai enggak dengan apa yang kita bicarakan, gagasannya, gagasan A, materinya yang mana, bahan yang kita lampirkan yang mana, yang kita kembangkan yang mana, ini kita kaji dulu. Nah, yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak. Cocok enggak bahan ini kalau kita sampaikan pada audiens yang semuanya terdiri dari ibu-ibu, atau sebaliknya audiens yang semuanya terdiri dari bapak-bapak. Yang ketiga, kita meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Ya, ada enggak bahan yang bisa menimbulkan pro dan kontra? Nah, sebaiknya bagaimana? Mungkin kita hindari, mungkin justru kita sampaikan sesuai dengan layak tidaknya bahan itu pada audiens. Ya. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Ya. Nah, tentu saja ini harus sesuai dengan kerangka ceramah yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ya, jadi kelogisan itu sangat perlu. Oleh sebab itu harus disertai dengan fakta-fakta yang akurat. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan ini, tentang kaidah kebahasaan teks ceramah dan bagaimana mengkonstruksi teks ceramah. Mohon maaf, bila taufik wal hidayah, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.